Gak sanggup banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan kami di podcast Iga dan Feby, di mana kami akan menjelaskan nantinya terkait salah satu materi dari mata kuliah kami, yaitu sistem pengendalian manajemen. Nah, kali ini kita akan bahas terkait measuring and controlling asset employed, strategic planning. Nah, kita bakal ngulik nih bagaimana sih um, bisa measuring dan kontrol terhadap aset dari perusahaan atau aktiva perusahaan dengan adanya strategic planning nih, karena kan setiap perusahaan membutuhkan strategic planning atau perencanaan strategi. Nah, kita bakal ngulik di bagian asetnya nantinya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Febrian Eka Putri, NPMC 1C020044, dan teman saya. Iga Fernando dengan NPM 1C020089. Oke, nah tadi kita udah jelasin ya apa materi kita kali ini. Mungkin kita langsung aja nih ya Kak Iga ya, langsung ke pertanyaan dan diskusi kita pada podcast kali ini. Nah, jadi kita berbicara measuring dan controlling aset employed gitu. Menurut Kak Iga, kenapa sih diperlukannya eh, pengukuran dan pengendalian terhadap aktiva oleh perusahaan? Apa sih urgensinya perusahaan tuh harus melakukan pengukuran dan pengendalian terhadap aset perusahaannya? Oke, oke Kak Feby. Jadi kenapa perlu ya? Ya pasti pengukuran dan pengendalian aktiva oleh perusahaan itu sangat penting atau sangat diperlukan karena aktiva itu kan merupakan elemen kunci dalam organisasi bisnis dan memiliki dampak langsung pada kesehatan keuangan perusahaan. Nah, pasti berikut nih beberapa alasan-alasan nih kenapa pengukuran dan pengendalian aktiva oleh perusahaan itu penting. Eh, yang pertama yaitu untuk menilai kesehatan keuangan KPI, di mana aktiva itu kan merupakan salah satu elemen utama tuh dalam neraca atau laporan keuangan. Nah, dengan mengukur dan mengendalikan aktiva, perusahaan itu akan dapat memantau nilai total aset mereka. Nah, ini akan penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan dan menentukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan juga untuk menginvestasikan kembali keuntungan ataupun membayar dividen dividen kepada pemegang saham. Lalu yang kedua, sebagai optimasi penggunaan aset. Ya, di mana pengukuran dan pengendalian aktiva ini akan membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan aset. Nah, ini itu termasuk dalam memastikan bahwa aset yang digunakan oleh perusahaan itu digunakan secara efisien untuk menghasilkan pendapatan dan laba yang maksimal. Lalu yang kedua, yang ketiga, Kak Baby, sebagai pemantauan kinerja aset. Nah, di mana melalui pengukuran perusahaan itu akan dapat memantau kinerja individu dan juga kelompok aset. Dan ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasikan aset yang kurang efisien dan yang memerlukan pemeliharaan ataupun bahkan harus digantikan. Lalu yang keempat sebagai keputusan investasi KPB, di mana dengan memahami dengan baik tentang nilai dan kinerja aset saat ini, perusahaan itu akan dapat memuat keputusan investasi yang lebih baik dan mereka akan dapat menentukan kapan dan di mana untuk menginvestasikan dana dalam pengadaan aset baru atau perbaikan aset yang ada. Lalu yang kelima nih Kak Feby, sebagai kepatuhan dan pelaporan keuangan, di mana pengukuran aktiva dengan benar itu akan penting untuk mematuhi standar akuntansi dan peraturan keuangan yang berlaku, di mana laporan keuangan yang akurat itu adalah kunci untuk menjaga integritas perusahaan dan memenuhi persyaratan umum. Aduh, Kak Feby-nya keluar nih, jadi nggak apa-apa. Sambil nunggu Kak Feby masuk, kita tetap jelasin ya. Jadi yang keenam itu sebagai pengendalian resiko, teman-teman. Nah, di mana pengendalian aktiva itu juga melibatkan mengidentifikasikan dan juga mengolah resiko yang terkait dengan aset.
di mana seperti resiko perubahan nilai, seperti resiko kerusakan, atau perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Dan juga tindakan pencegahan dan pengolahan risiko itu akan dapat menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Nah, KPB udah kembali nih guys. Jadi lanjut ya KPB yang ketujuh, yaitu untuk mengukur nilai perusahaan, yang dimana saat kita mempertimbangkan penilaian perusahaan ataupun menjalani proses merger atau akuisisi, pengukuran aktiva adalah salah satu faktor yang sangat penting atau utama dalam menentukan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan KPB, yaitu sebagai perencanaan dan pengelolaan aset di masa depan. Dan dengan pemahaman yang baik tentang aktiva, perusahaan akan dapat merencanakan pengelolaan aset di masa depan. Yang dimana ini termasuk penggantian, pemeliharaan, dan perbaikan yang tepat waktu. Jadi, secara keseluruhan, pengukuran dan pengendalian aktiva itu akan membantu perusahaan dalam mengolah sumber daya yang ada dengan lebih efisien, meminimalkan risiko, meningkatkan kinerja keuangan, dan mencapai tujuan bisnis perusahaan dengan lebih baik. Mungkin itu Kak Feby. Kenapa pengukuran dan pengendalian aktiva itu penting atau diperlukan oleh dalam suatu perusahaan. Oke, ya benar banget ya Kak. Kalau pengukuran dan pelaporan itu sangat penting, apalagi Aktiva itu aset dari perusahaan. Nantinya bakal memberikan informasi kepada masyarakat umum maupun kreditur ataupun investor nantinya dalam mengambil mengambil keputusannya juga gitu ya Kak. Dan banyak banget manfaat-manfaat dan tujuan adanya pengukuran dan pengendalian dari aset di perusahaan ini. Nah, oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu, next question yaitu bagaimana sih Kak caranya perusahaan itu mengukur aktiva yang ada di perusahaannya gitu? Bagaimana mereka mengukur aktiva perusahaannya gitu Kak? Oke, Kak Peggy. Bagaimana cara mengukur aktiva yang digunakan oleh perusahaan? Jadi, pengukuran aktiva yang biasa digunakan oleh perusahaan itu akan melibatkan penentuan nilai, lalu kondisi, kinerja, dan utilitas aktiva yang digunakan dalam operasi bisnis. Nah, eh, berikut akan dia sampaikan beberapa nih langkah-langkah umum yang digunakan atau biasa digunakan untuk mengatur aktiva yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah identifikasi aktiva KTB. Jadi langkah pertama yang pasti itu adalah mengidentifikasikan semua aktiva yang digunakan dalam operasional perusahaan. Jadi bisa itu termasuk aktiva tetap seperti pabrik dan peralatan kantor, dan juga aktiva lancar seperti persediaan dan juga piutang, dan juga aktiva intangible seperti hak paten dan merek dagang KPB. Jadi kita identifikasikan dulu aktiva-aktiva itu berdasarkan bentuknya. Nah, lalu yang kedua sebagai penilaian nilai aktiva KPB. Kedua itu adalah penilaian nilai aktiva. Jadi setelah kita mengidentifikasikan aktiva tadi, kita menentukan nih nilai-nilai dari masing-masing aktiva. Nah, nilai ini dapat berdasarkan berbagai dari ada beberapa metode nih untuk menentukan nilai dari suatu aktiva kalau bisa tidak identifikasi. Ketika kita sudah identifikasi, yang pertama yaitu nilai buku Kak Baby. Jadi di mana kita tahu bahwa nilai buku ini mencerminkan biaya awal aktiva dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi. Lalu yang kedua yaitu nilai wajar. Jadi nilai wajar. Jadi kita juga bisa menentukan aktiva itu dengan nilai wajar atau fair value. Yang dimana nilai wajar itu kan adalah nilai yang diharapkan bisa diperoleh dari penjualan aktiva di pasar yang efisien. Lalu yang ketiga yaitu nilai penggantian. Ya, yang dimana nilai ini adalah biaya yang diperlukan untuk menggantikan aktiva yang kita jual tadi ya, dengan nilai setara. Lalu yang terakhir adalah nilai pemulihan, di mana nilai ini akan mencerminkan estimasi nilai jika aktiva yang dijual atau digunakan kembali. Lalu yang ketiga, setelah kita mengidentifikasi dan menentukan nilai dari suatu aktiva, yakni yang ketiga adalah pengukuran kinerja, Pak Feby.
yang dimana penting bagi kita untuk memantau kinerja aktiva, yang dimana bisa dapat dilakukan dengan berbagai pengukuran matriks. Yang pertama adalah ROA ya. Kita tahu sendiri kan, ROA itu adalah mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba. Lalu yang kedua itu aset turnover ratio, yaitu untuk menilai sejauh mana sih aktiva yang digunakan oleh perusahaan itu menghasilkan pendapatan. Lalu yang ketiga, average asset age atau umur dari aset rata-rata aset. Itu sebagai dalam gunanya untuk portofolio perusahaan ya Feby. Lalu yang keempat yaitu penilaian kondisi fisik aset. Nah, di mana untuk aktiva fisik seperti peralatan dan kendaraan itu penting secara rutin untuk diperiksa kondisi fisiknya, yakni untuk menentukan apakah pemeliharaan atau perbaikan itu diperlukan untuk menjaga kinerja dari aset itu agar lebih baik. Lalu yang kelima yaitu ya pemantauan nilai aktiva, di mana nilai aktiva itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Nah, pemantauan secara berkala itu akan memastikan bahwa nilai aset itu akan tetap akurat. Eh, Lalu yang keenam adalah perencanaan dan pengelolaan aktiva. Nah, berdasarkan hasil pengukuran tadi, perusahaan akan dapat merencanakan, nah, tindakan apa sih yang perlu dilakukan, seperti atau pembelian rutin, atau pergantian, atau investasi dalam aset baru. Lalu yang ketujuh adalah penilaian resiko aktiva. Nah, di mana evaluasi risiko terkait aktiva ini seperti resiko keusangan ataupun resiko kerusakan seperti bencana alam. Di mana langkah yang penting itu adalah untuk melakukan pengukuran dari resiko aktiva itu sendiri. Lalu yang kedelapan adalah kepatuhan dalam pelaporan keuangan. Ya, pastikan bahwa semua pengukuran dan penilaian aktiva itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir nih Feby, yaitu melakukan evaluasi secara terus-menerus. Nah, jadi proses pengukuran aktiva itu perlu untuk dievaluasi secara berkala untuk menentukan relevansinya dan keefektifannya dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan. Jadi mungkin itu Feby dari identifikasi, lalu kita menentukan nilainya, dan juga kita sampai ke akhir terkait dengan pemantauan berkala dan juga sampai ke ya tadi yakni untuk sebagai tentang kepatuhan dalam pelaporan keuangan. Mungkin itu Kak Feby. Oke, oke benar banget ya. Tadi dimulai dari emang paling pastinya yang pertama adalah identifikasi ya kayak gaya identifikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap asetnya. Lalu bagaimana mereka menilai asetnya tersebut? Apakah menurut harga pasar atau bagaimananya nantinya gitu. Sampai akhirnya evaluasi secara terus-menerus ya Kak Iga ya dan digunakan untuk pelaporan keuangan. Nah, kalau sudah melakukan pengukuran itu tuh dan penilaian terhadap aset itu bakal ada pelaporan terhadap di laporan keuangan nantinya terkait aset perusahaan. Oke, mungkin itu aja nih Kak Iga untuk pertanyaan dari Feby. Mungkin next bisa Kak Iga yang bertanya. Jadi Gretchen yang kita jadi sekarang juga yang nanya nih. Mungkin pertanyaannya itu dalam hal pengendalian nih Kak Feby kan pasti akan ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi ini kan biasa itu dengan identik nih kalau di SPM atau sistem manajemen dengan Eva dan Roy. Nah, apa sih perbedaan antara kedua hal tersebut dalam mengevaluasi kinerja Kak Feby? Oke, benar banget nih Kak Iga. Sebenarnya kalau untuk pengukuran dari kinerja unit perusahaan atau departemennya nih, itu tuh ada beberapa metode. Biasanya ada tiga yang secara umum digunakan, yaitu ada KP, Key Performance Indicator atau KPA, terus ada Eva dan Roy. Nah, kini sekarang kita terfokus kepada Eva dan Roy-nya nih. EVA itu merupakan Economic Value Added, merupakan metode yang lebih canggih biasanya sih digunakan untuk pengukuran kinerja. Nah, fokusnya ini pada penciptaan nilai ekonomi oleh unit-unit perusahaan. Dan metode EVA atau Economic Value Added ini menghitung sejauh mana sih unit dari perusahaan atau departemen perusahaan itu berhasil menghasilkan keuntungan yang melebihi biaya modal yang digunakan. Nah, untuk menghitung EVA atau Economic Value Added ini,
kita perlu mengurangkan biaya modal yang digunakan untuk unit tersebut dari laba bersih yang dihasilkan oleh unit tersebut. Nah, hasil positif itu menunjukkan bahwasanya unit di perusahaan tersebut menghasilkan nilai tambah. Sedangkan kalau negatif nanti itu menunjukkan bahwa unit dalam perusahaan tersebut tidak mencapai tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, sedangkan ROI atau Return on Investment merupakan metode yang sering digunakan untuk pengukuran efisiensi penggunaan modal dalam unit perusahaan. Nah, ROI ini mengukur seberapa baik sih unit tersebut menghasilkan laba dalam hubungannya dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Nah, seperti namanya itu kan return on investment, berarti modal yang dihitungkan atau dibandingkan nanti adalah jumlah modal yang diinvestasikan oleh unit yang berkait gitu. Nah, untuk menghitung ROI tersebut, kita perlu membagi keuntungan bersih yang diperoleh oleh unit tersebut dengan jumlah modal yang diinvestasikan dalam unit tersebut. Nah, semakin tinggi ROI, maka efisiensi penggunaan modalnya lebih baik lagi. Nah, biasanya dalam mengevaluasi unit-unit yang berbasis ROI ini memiliki tiga keuntungan nih Kak Iga. Nah, pertama ROI merupakan perhitungan yang komprehensif di mana semuanya mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Jadi semua semua hal itu dipengaruhi di laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Nah, yang ketiga itu ada ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya nih. Selain itu juga data ROI dari pesaing-pesaing kita itu biasanya tersedia sehingga kita dapat menjadikan data tersebut dasar sebagai pembandingan kita. Nah, kalau untuk EVA ini biasanya tidak tersedia sehingga kita tuh eh, kurang bisa menggunakan EVA dalam sebagai dasar pembandingan gitu. Nah, tapi biasanya EVA atau Economic Value Added ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi ini. Sedangkan dalam pendekatan ROI memberikan insentif yang berbeda untuk investasi di antara unit-unit perusahaan. Yang kedua itu keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI, suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Nah, dengan menggunakan EVA sebagai ukuran berkaitan dengan permasalahan yang hubungannya enggan dengan investasi asetnya, yang ROI-nya berada di antara biaya dan ROI-nya yang sekarang dicapai oleh pusat investasi tersebut. Yang ketiga itu tingkat suku bunga-nya yang berbeda yang dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pada eh, memper- untuk memperhitungkan bagaimana sih tingkat risiko yang berbeda. Nah, sistem pengendalian manajemen dapat dibuat konsisten dengan kerangka kerja yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai investasi, modal, dan alokasi sumber dayanya nantinya. Nah, selain itu, eh, Eva ini juga tidak memperhatikan profitabilitas unit usaha tertentu. Nah, jenis aktiva yang sama mungkin diharuskan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang sama dalam perusahaan. Nah, yang keempat, Eva itu berlawanan dengan ROI. Nah, Eva ini memiliki korelasi yang positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Nah, para pemegang saham biasanya itu merupakan pemilik kepentingan atau stakeholder yang penting dalam perusahaan dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama itu dapat mengurangi risiko pengambilan atau takeover. Yang kedua, menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger atau akuisisi. Yang ketiga, mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan. Jadi cukup berbeda ya. Biasanya perusahaan tuh lebih sering menggunakan EVA atau Economic Value Added. Nah, yang merupakan cara yang lebih canggih dan terfokus pada penciptaan nilai ekonomi oleh unit-unit perusahaan gitu. Sedangkan kalau untuk ROI itu berfokus pada hubungannya bagaimana return dari perusahaan itu dengan membandingkannya nanti dengan jumlah modal yang diinvestasikan oleh setiap unit di perusahaan tersebut gitu.
Mungkin itu aja Kak Iga. Oke, benar nih Kak, bagi KPB ya. Jadi EVA ya, Ekonomi Value Added dan ROI, Return on Investment. Nah, di mana dua matriks yang saling yang digunakan dalam analisis keuangan ya KPB untuk mengukur kinerja dan efisiensi suatu perusahaan. Namun keduanya juga memiliki perbedaan ya, KPB dalam dalam mengukur nilai dan juga profitabilitas dari perusahaan. Mungkin ya, itu ya kesimpulan singkatnya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Febi, sebelum ditutup, apakah ada nih pertimbangan lain bagi kita di perusahaan itu dalam evaluasi kinerja, baik di manajemen maupun kinerja ekonomi dari suatu entitas Kak Febi? Oke, mungkin kita ke evaluasi manajemen atau manajer dulu ya kayak Iga. Nah, biasanya kalau untuk unit-unit tadi kan kita bisa menggunakan EVA atau ROI ini. Nah, kalau untuk penggunaan metode ROI, terkadang ada beberapa kesalahan-kesalahan konseptual untuk evaluasi kinerja yang merupakan suatu hal yang nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit perusahaan. Nah, tetapi biasanya cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan-kesalahan dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi. Jadi kan kalau terkadang ada beberapa manajer yang melakukan kesalahan atau muncul perilaku yang disfungsional, tapi manajer itu tidak mengakuinya, sehingga saat ini disarankan untuk menggunakan metode EVA tadi, Economic Value Added, sebagai perangkat pengukuran kinerja. Nah, sayangnya juga, EVA ini tidak juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap. Nah, seperti yang telah dibicarakan, sudah kita bahas tadi. Nah, metode kecuali metode penyusutan anuitas itu dipergunakan. Nah, jika buku kotor dipergunakan, suatu unit usaha ini dapat meningkatkan EVA-nya dengan cara mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Nah, sedangkan jika metode nilai buku bersih atau net book value dipergunakan, maka EVA akan langsung meningkat karena berlalunya waktu penggunaan dan EVA juga akan ditekan oleh investasi baru karena tingginya nilai buku bersih pada tahun awal. Nah, seluruh unit usaha biasanya akan termotivasi nih Kak Iga untuk meningkatkan investasi jika tingkat pengembaliannya dari investasi melebihi tarif yang ditentukan oleh pengukuran. Nah, jadi kalau untuk pertimbangan-pertimbangan mungkin bisa dipertimbangkan perilaku disfungsional dari manajer tadi sehingga banyak perusahaan yang lebih memilih dengan penggunaan metode EVA. Nah, jika kita melihat dari evaluasi kinerja ekonomi suatu entitas atau perusahaan, nah biasanya kan laporan-laporan yang manajer dibuat secara bulanan atau kuartalan nih kan. Kita ada dapat tuh laporan-laporan secara bulanan maupun kuartalan. Nah, kalau untuk laporan kinerja ekonomi itu biasanya dengan selang waktu yang tidak tetap. Nah, berdasarkan alasan ini, maka laporan manajemen cenderung menggunakan informasi historis atas biaya aktual yang terjadi, sedangkan laporan ekonomi menggunakan informasi yang cukup berbeda. Nah, laporan ekonomi merupakan instrumen yang diagnostik nih. Laporan ekonomi ini memberikan indikasi apakah strategi dari unit usaha yang sekarang sudah memuaskan. Kalau tidak, maka keputusan apa yang harus diambil nantinya oleh perusahaan. Nah, analisis ekonomi atas suatu unit usaha itu yang lain bisa dilihat secara keseluruhan juga dan tidak akan menghasilkan laba yang memuaskan di masa depan. Jadi laporan ekonomi itu bisa nantinya melihat bagaimana sih apakah strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah benar atau tidak. Kalau belum bagus itu bagaimana nantinya perusahaan akan mengambil keputusan dalam memutuskan apakah akan diganti strateginya atau bagaimananya ke depannya. Sehingga untuk evaluasi kinerja ekonomi ini bisa digunakan sebagai patokan untuk mengambil keputusan perusahaan atau manajemen perusahaan nantinya. Nah, sedangkan kalau untuk eh, faktor yang dipertimbangkan dalam evaluasi manajer atau unit tadi itu bisa menggunakan memperhatikan disfungsional perilaku dari manajer tadi. Gitu. Oke, mungkin terima kasih nih Kak Bibi jawabannya. Mungkin
Itu aja sih Kak Feby pertanyaan dari Iga. Nggak ada lagi dan juga mungkin udah cukup ya, udah hampir 20 menit lagi menjelaskan. Jadi kita kembalikan lagi sama Kak Feby. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Podcast kita kali ini udah hampir 20 menit juga. Jika ada salah kata atau salah materi dari kami berdua, kami mohon maaf dan kami mohon koreksinya untuk teman-teman dan penonton semua bisa koreksi kami di kolom chat, kolom kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kami. Oke, thank you Kak Iga. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next Dan podcast. di next podcast, mohon. Bye bye. Dadah.